Oke, selamat datang teman-teman di Saksi Suara Aksi dan Advokasi LBH Yogyakarta. Kali ini kita mau ngobrolin terkait dengan sampah gitu ya, yang menjadi fenomenal selama ini di Yogyakarta dan itu tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wandi Nasution. Di samping saya ada Bung siapa? Elki Dari Walhi. Oke, teman Walhi ya. Jadi kita mau ngobrolin persoalan sampah yang sejauh ini memang tidak pernah terselesaikan oleh pemerintah. Kira-kira sampah ini apa yang perlu kita bicarakan? gak ada kayaknya. Enggak. Capek kali kayaknya ngomongin sampah. Kenapa ya? Kalau dibicarakan sampah ini sudah kayaknya gini, karena aku nontonnya hari ini tuh kayaknya kita nggak perlu kayak di NGO ataupun kita yang setiap hari advokasi terkait permasalahan sampah ini gitu loh. Betul. Tapi kita sebagai anak kos-kosan aja udah merasakan yang hidup di Jogja kayak gitu. Itu udah chaos lah gitu kalau aku lihatnya hari ini ya. Oke, karena misal kalau di kosan sendiri misal, sebelum kita ngomongin yang lebih, mungkin nanti teman-teman Wandi bisa kita mau yang lebih tinggi gitu, maksudnya di advokasi atau kelembagaan tuh. Tapi aku juga ngomongin pengalaman pribadi aja gitu. Kita berangkat dari situ gitu, misal bagaimana kita di kosan tuh juga kesusahan tiap hari. Kebetulan kamarku itu depannya juga tempat sampah, diarak-arak kucing kayak gitu. Dan karena sering telat memang. Salah satunya juga bau itu. Ya akhirnya bau gitu. Dan mau dipilah pun ya ada gitu pemilihan di kosan, tapi nanti pasan ditumpuk lagi capek. Makanya apa yang mau dipilah? Iya sama El. Kita juga ya ngomongin persoalan sampah tuh di Yogyakarta memang agak ini ya, agak berbuih nih kadang-kadang menurut kita tuh. Mengingat persoalan sampah ini nggak pernah terselesaikan oleh pemerintah. Alih-alih mereka ngomongin masalah strategis dan taktik, tapi nyatanya saat ini fenomenalnya kalau kita lihat di media sekarang itu gini, banyak warga Yogyakarta yang itu memang terdampak, bahkan sampai ribuan ya yang di Yogyakarta ini. Dengan dampak itu sendiri pun kita sudah merasakan bermacam kayak bau. Itu sampah yang bertumpuk, nggak keangkut, terus penutupan buka tutup bingung buangnya. Ketika kita buang, nah ini fenomenanya sekarang di piring. Oh iya, di piring. Aduh, jadi bahaya Pak. Iya. Kemarin tuh kan kebetulan kan aku tinggalnya di daerah Prawira Taman. Di situ itu kan tempat wisata itu kan, bule-bule di situ itu kan. Yang udah di pinggir-pinggir itu tahun kemarin, tapi 2023 pas kemarin kita rame-rame itu. Kita rame-rame ngomongin sampah, pasnya Jogja Daerah Sampah dulu itu. Nah di situ itu ya udah di situ, itu sampah benar-benar ditumpuk lewat itu, baunya astaga. Terus itu lewat aja ya? Lewat lagi yang tinggal di situ. Enggak, itu baru di tempat wisata gitu. Maksudnya kita memang oke lah layak layak gitu kan. Maksudnya itu yang memang dijual Jogja gitu kan. Itu aja kayak gitu. Bayangin kayak teman-teman kita yang tinggal di Piungan gitu kan 30 tahun. Iya ya, karena dia juga beroperasi 30 tahun. Padahal kalau di undang-undangnya itu boleh beroperasi cuma 5 tahun ya. Iya, tapi kalau kemarin teman-teman ke sana main gitu kan, terus ngobrol gitu. Dan dengan bau sampahnya tentu saja kan itu nggak bisa. Itu kontraknya itu 10 tahun sebenarnya sampai 2014. Kalau undang-undang mungkin ya kurang tahu ya. Iya. Di kontraknya 10 tahun. Itu habis terus akhirnya nggak tahu, tapi masih tumpuk. Oke. Cuman ya sebetulnya kalau melihat dari persoalan sampah saat ini ya, apa yang melatar belakangi? Boleh. Apa yang melatar belakangi sampai tidak pernah terselesaikan? Begitu ya. Kadang
warga ini kan bertanya-tanya ya. Tiba-tiba besok kena piring kan bingung juga Pak. Tapi sebenarnya kalau tipiring ini gimana? Maksudnya apa namanya? Sebenarnya dia bentuknya itu pidana atau apa gitu kira-kira kalau? Iya ya, dia maksudnya aku pidana tapi pidana ringan ya. Tipiring tindak pidana ringan. Yang sejauh ini memang kita coba untuk mendata ya. Riset kecil-kecilan. Se-Jogja tuh yang masuk dalam tindak pidana 57 orang warga Yogyakarta, semua dikenakan tipiring. Oh iya. Dengan denda Itu tahun ini aja berarti? 2023 sampai 2024. Itu dari 57. Bayangkan apabila ini tidak terselesaikan gitu ya, persoalan sampah, maka bahkan lebih banyak lagi korban-korban tipiring ke depannya gitu. Nah, di tipiring itu sendiri warga harus membayar denda gitu ya. Ada yang 400, ada yang sampai 1 juta. Nah, 500 sampai 1 juta ya. Dan ya sempat kita juga melihat media mempublish gitu ya terkait dengan tipiring ini. Ada ibu-ibu bayar denda pakai uang receh. Oh ya, astagfirullah, baca itu. Cek kan itu dah. Maksudnya orang itu juga menurutku awal mulanya juga kan masukkan undang-undang ini kan kita harus lihat dari perspektif juga kan. Maksudnya kita nggak tahu ya, kalau mungkin secara teknis teman-teman LBH lah yang mending, tapi bagaimana perspektif hari ini di beberapa di mana aja lah banyak gitu. Kita masih berpatok pada warga yang harus bertanggung jawab gitu. Oke, warga memang punya tanggung jawab gitu. Kita juga punya tanggung jawab untuk lingkungan gitu kan. Tapi nggak semua dilimpahkan kayak gitu. Maksudku kalau memang itu dilimpahkan itu apa fungsinya? Iya. Dilimpahkan maksudnya gimana? Dilimpahkan maksudnya ya udah itu tanggung jawab warga gitu kan. Oh gitu. Salah satu bentuk apa namanya? Menurutku bentuk paling banalnya. Apa sih banal itu bahasanya? Nah itu tuh sampai ini di piring gitu. Nanti bisa dititip. Ya, itu kan bentuk paling banal bahwa warga dikasih hukuman di piring gitu tadi kan teman-teman dia bilang. Dia dikasih hukuman ketika membuang sampah sembarangan. Nah, tapi kan warga ini juga apa namanya buang sampah sembarangan nggak karena mereka mau buang sampah sembarangan. Betul. Ada kok banyak misalnya inisiatif di wilayah-wilayah di kota gitu ya, hasil temuan wali gitu kan, pas wali main kemana itu ada model buang sampah, maggot dan lain sebagai hal gitu. Tapi kira-kira ya itu perlu support gitu loh. Iya kan, nggak bisa kita lepaskan aja, tinggal membuang denda gitu doang. Nah, padahal solusinya, kalaupun aku sepakat tadi diri mau memakai warga ketika dia membuang sampah secara sembarangan tiba-tiba kena hati piring gitu kan, dan warga pun sebetulnya tidak mau buang sembarangan. Iya. Karena memang akses untuk membuang itu ya nggak ada. Dengan alih-alih warga untuk dipasrahkan dengan persoalan sampah tapi tanpa ada solusi, ini kan bahaya juga Pak. Bener. Boleh kan? Ini goyanan teman-teman aja ya. Sebenarnya akar permasalahan ini kan kapitalisme, katakan kayak gitu kan. Tapi sebelum kita jawab itu kan di Jogja, konteks Jogja gitu. Kita ngomongin bahwa hari ini yang pesat banget di Jogja dan itu jadi salah satu apa namanya industri ya di Jogja, itu pariwisata gitu. Pembangunannya gempor di terus pariwisata, infrastruktur untuk mendukung pariwisata gitu. Tapi kan itu juga sarana-sarana pendukung seperti itu kan, misal wilayah kayak Malioboro itu bersih banget gitu. Iya. Tapi ya dapur-dapurnya istilahnya kayak gitu lah. Istilahnya kita punya rumah yang itu apa namanya di halamannya bersih gitu. Tapi kan di ruangan di rumah itu kan kita nggak cuma ketemu rumah aja gitu. Tapi ada dapur, ada kamar mandi, ada apa, itu kan harus selesai semua. Ngomongin kebersihan. Nah kita kan kalau ngomongin konteks Jogja itu halamannya aja ini kan sudah dibersih, dapurnya dan lain-lain itu kan. Iya. Salah semua itu di situ.
Aku ngelihatnya kayak gitu ya, ibaratnya gitu. Semakin apa ya? Termasuk di perda daerah yang itu ke ini ya, Pemkot ya, pemerintah kota. Di pasal 31 itu. Kan rata-rata yang di kota kan dikenakan pasal itu ya. Pasal 31 ayat 1 gitu. Selalu tuh kalau aku lihat deh. Tapi di pasal 2 di ayat 2 itu menjelaskan terkait dengan pengelolaan swasta, Bu. Hotel misal atau wisatawan yang datang meninggalkan sampah mungkin. Terus dan pemerintah masih memikirkan selalu menggenjot infrastruktur. Nah iya tuh. Yang itu tidak menyelesaikan. Bahkan update-nya kemarin teman-teman sempat ngomong persoalan sampah bakal dibelikan alat. Ya. Nah, itu tahu. Itu gimana tuh? Nah, untuk pembelian alat itu tuh kemarin kan kayaknya kita semua udah tahu gitu kan. Ya, tapi belum ada bentuknya sampai hari ini. Kabar terakhir teman-teman dapat itu sebenarnya memang Dinas PU itu mereka sudah punya lahan di Piungan untuk rencananya buat pembangunan teknologi, tapi nggak ada sampai hari ini. Oke, alih-alih menutup Piungan dan mereka pengadaan tanah untuk ruang sampah yang baru gitu. Iya. Rencananya mau bikin teknologi di sana. Oh, mau ada. Dan itu baru dirancang itu sekitar tahun 2023 kalau nggak salah, aku lupa. Tahun 2023. Sedang persoalan sampah sebelumnya masih rame tuh. Yang jadi masalah. Tapi sampai sekarang nggak ada. Itu sudah sosialisasi tuh di wilayah di desa-desa di sebelah Piungan itu. Ini solusi yang menimbulkan masalah juga, Pak, kayaknya. Nggak tahu aku. Tetapi memang apa ya? Ya itu tadi kalau kamu bilang apa yang mau kita bicara tentang sampah ini? Saking banyaknya udah nggak ada gitu kan. Sebenarnya bukan nggak ada, tetap ada. Ada, memang ada. Saking banyaknya itu loh maksud gue. Sampai muak ngomong. Capek. Oke. Tapi kalau kita ya di LBH Jogja melihat persoalan terkait dengan sampah yang ada itu miris tentunya. Iya. Terkait adanya tindak pidana ringan terhadap 57 orang yang sejatinya ya mereka tuh pun nggak mau membuang sampah secara sembarangan. Iya. Siapa yang mau buang sampah sembarangan? Kan gitu. Selagi belum ada akses yang mereka dapatkan. Iya. Nah, kita melihat beberapa regulasi itu ya. Sempat juga undang-undang yang mengatur terkait dengan persampahan itu bentuk dari tanggung jawab terkait dengan sampah itu juga spesifik dijelaskan kembali kepada pemerintah daerah, gitu kan. Dan tiba di pemerintah daerah secara regulasi seolah-olah kalau kita melihat secara ini ya, secara sekilas itu bagus banget kira-kira. Tapi secara pelaksanaan di lapangan faktualnya itu nggak pernah terselesaikan terkait dengan persoalan sampah gitu. Bahkan ya itu tadi, lagi-lagi kita nggak bisa lepas ngomong masalah hati pirik gitu. Seharusnya ya pemerintah coba melakukan audit beberapa hotel. Apakah memang mereka itu mempunyai tempat pengolahan sampah sendiri? Iya. Terus perlu audit itu, tapi sangat perlu, kayak kita perlu mendorong itu deh. Kita perlu mendorong itu. Jadi nggak melulu nih persoalan sampah itu dikembalikan ke warga tuh. Apa-apaan kan kayak gitu tuh. Nah kemarin kan kemarin kita sempat bikin FGD itu. Aku malah kepikiran teman. Aku ingat banget itu Raka gitu kan. Raka teman-teman dari LBH itu bertanya sebenarnya di situ ada di Perda ya sampah rumah tangga, ada sejenis rumah tangga. Itu menurutku jadi menarik ketika misal sebenarnya ini masih sampah rumah tangga ini, sampah seperti rumah tangga ini seperti apa gitu. Itu kan aku nggak tahu ya gimana kalau nomenklaturnya. Misalkan ada kalau bahasa aku mungkin deskripsinya gitu bahasanya. Yang lebih umum lah gitu. Kan deskripsinya kira-kira gimana gitu. Itu harus clear juga menurut.
Ya. Kan misal gini, kita melihat perbedaan di pemukiman atau di perhotelan. Apa sih sampah rumah tangga ini gitu. Iya. Itu kan kalau ketika kita udah masuk di pengangkutan, gimana membedakannya? Kan nggak punya KTP, sama. Betul. Nggak punya identitas dia. Nggak punya KTP. Nggak punya KTP serius. Nah, makanya. Tapi kan gimana kita ngelacak dari mana asal? Bisa aja tuh sampah perhotelan industri gitu kan kayak itu. Restoran yang besar-besar gitu. Dia kan sampahnya organik. Ibu-ibu yang cuma masak sop itu sampahnya juga kangkung gitu kan. Sama kangkung gitu. Ah, itu Tapi kangkungnya siapa yang dimana gitu? ini kan kangkung siapa ini? Kan dari Betul. makanya menurutku penting apa namanya? Apa tadi? Yang kamu bilang tadi? Audit itu. Audit. Kalau memang mau didorong ke sana perlu banget gitu. Karena ya itu tadi, jangan sampai persoalan tipiring ini Nah, ya itu lagi-lagi ya ayat itu pasal 31 lah. Dan rumah tangga itu pun nggak secara spesifik membicarakan rumah tangga apa sesuai dengan pertanyaanmu tadi. Ya makanya itu yang dijelaskan gitu. Iya, aku kepikiran itu dari kemarin tuh. Dari ini ada masalah ini. Rumah tangga ini siapa gitu kan? Kangkungnya siapa ini yang masuk itu? Gitu. Iya betul. Tapi gini, El. Ya, terkait dengan pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu sebetulnya seharusnya itu seperti apa? Kan kita kalau baca secara regulasi kan harus ada pemisahan, ada pengolahan, ada pengelompokan, baru diangkut. Bukan buang angkut, kan gitu kan? Kalau buang angkut itu pakai paradigma siapa? Berarti kan nggak sesuai tuh. Iya. Gimana itu pengolahan? Ya berarti regulasinya itu udah benar. Ya itu kan. Apa tadi? Dipilah, terus diolah, terus angkut gitu kan. Itu udah benar gitu. Itu kan di undang-undangnya. Secara regulasi. Regulasinya oke. Kalau secara regulasinya itu kan udah benar gitu. Ya udah itu dijalanin aja gitu. Sesederhana itu gitu. Kalau itu kan, tapi kan permasalahan implementasinya tuh. Dan sesuai nggak? Gitu. Tentu tidak. Soalnya kan persoalan sampah. Iya masih ada kan. Itu sebenarnya kalau masalah apa regulasinya udah bagus, tapi kalau implementasinya apa namanya nggak sesuai dengan regulasi ini, fungsi artinya regulasi ini fungsinya apa gitu kan? Regulasi ini kan aku nggak tahu istilahnya kalau di UPI ya, tapi kan pasti tujuannya kan untuk bukan membiasakan ya, tapi ya itu untuk mengatur yang akhirnya jadi kebiasaan kita gitu. Ya. Ya, aturan kalau secara umum ya kita. Ya. Udah Pak, ya regulasinya memang seperti itu dan itu memang kalau nggak salah itu, tapi aku belum baca lagi. Itu kan berangkatnya dari 3R kan. Ternyata udah ada di 8, Bro. Pengolahan itu jenis yang 3R itu 8R, tapi aku belum baca apa aja itu. Iya. Tapi ya implementasi itu yang nggak terwujud ya secara faktualnya. Karena memang kumpul angkut. Ya, misal udah ada gitu di masyarakat ya pemilahan gitu. Nah, aku cerita sedikit nih. Sebenarnya kayak misal di wilayahku gitu. Kebetulan di sana kan memang tempat wisata gitu kan di Prawiro Taman itu. Terus aku ada punya salah satu teman yang dia punya gesos kecil gitulah. Cuma 3-4 kamar gitu dia punya. Dia udah melakukan pengolahan. Dia udah milah, Bro. Ada Pemilahan, tapi kan di Prawiro Taman itu sempit. Apa namanya? Aksesnya. Tanah itu yang sempit. Udah dipilah, no. Ya udah, terus kau bilang apa ya? Diangkut. Maksudnya kan ya di tataran itu kita udah milah. Terus dipilah, kita harus ngolah gimana lagi, itu kan perlu support gitu loh. Selama ini karena aku lihat juga di Jogja ini sebenarnya sudah ada banyak banget model Biopori, Mbah Dirjo, kalau aku salah ada 4 atau berapa banyak itu, ada sosialisasi dan lain-lain. Tapi setelah sosialisasi terus apa misal kayak gitu kan, itu kan perlu. Kemarin di beberapa tadi aku cerita di beberapa wali itu tuh mereka udah punya skema itu di wilayah RW misal kayak gitu, tapi kan karena nggak ada support dan berhenti. Nggak ada support dari siapa biasanya yang menyopet itu? Pemerintah. Oleh pemerintah misal ya siapa pemerintah?
Nah itu Dinas. ya, dinas. Karena kan sekarang udah dikembalikan Apa DLHK? di LHK. Ya kalau ngasuh sampah ya siapa lagi kalau bukan di LHK, di LH. Oke. Tapi menarik. DLHK tuh punya visi misi terkait dengan lingkungan. Aku kemarin lupa baca di DLH atau di Alpro ya, Visi ya. Mereka punya. Ya perlu kita lihat juga persoalan sampah ini, sedangkan visi misi dari DLHK itu terkait dengan lingkungan ya, tapi nggak mampu untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Jogja. Dan terbukti beberapa kali kita pernah melakukan ini ya, audensi Iya. ke DPRD pada waktu itu ya, kayak Aliansi Jogja Darurat Sampah. Terus kita juga aksi tirakat UU ya, di tahun 2023 tuh. Ya 2023 kan. Oke. Wah betul tuh. Agustus kalau nggak salah. Dan sampai sekarang pun belum ada tindak lanjut terkait dengan itu gitu. Iya, itu juga jadi apa namanya permasalahan sampai hari ini gitu yang kita belum selesai gitu kan terkait permasalahan sampah ini. Dan justru permasalahan lain misal terkait tata kelolanya ya tadi ya, di tata kelola kan kita berarti belum masih kan masalahnya ya kalau di kota ini ya itu kan salah satunya kan katanya nggak ada tanah gitu, makanya mereka kebingungan gitu. Nah, tata kelola ini akhirnya ya itu jadi masalah gitu loh. Kota nggak punya tanah untuk menampung sampah. Ya alasannya kan seperti itu. Sehingga tumpuk di piungan. Tapi bukan hanya kota ya sebetulnya, di piungan itu ada daerah mana aja sebetulnya. Kalau di Piungan sendiri kan sebenarnya kan dia kan TPSD regional ya. Itu isinya Kartamantul itu kan. Oke. Yogyakarta, terus Bantul sama Sleman kan. Tapi ada pernah data yang menyebutkan paling terbanyak menumpuk sampah di sana tuh daerah mana tuh? Ini itu ada permasalahan lain. Sepertinya kita kemarin ngobrol itu karena nggak ada data dia sih yang kita bisa akses itu juga kan jadi. Wah ya cek serada tuh. Iya kan. Oke. Jadi kita ya susah gitu kan kalau baca itu juga jadi masalah lain lagi gitu. Gimana kita mau melakukan kalau nggak ada misalnya dari pihak DLH sendiri ya di DLH sendiri di SPSN itu juga nggak ada. Mereka nggak store data kesana atau gimana lah. Selain dataan mereka itu juga jadi masalah. Itu kan bagian dari tata kelola juga gitu loh yang selama ini itu juga perlu didorong masalah transparansi dan lain-lain. Kondisi untuk melihat kondisinya kita hari ini gitu. Kita kan akhirnya juga kesulitan gitu loh kalau kita mau melakukan advokasi gitu. Itu sih kalau menurutku. Terus kalau terkait TPS 3R sebenarnya kemarin tuh ada wacana nitian ya salah satunya sama Keronan pemana ya? Itu kota. Tapi seingatku Keronan apa aku lupa berarti. Tapi nitian yang satunya itu. Itu sebenarnya itu kan buat kecamatan. Seharusnya pengelolaan untuk kecamatan, tapi ya udah di situ gitu nitian itu ada di situ datanya. Kalau nitian pengelolaan itu belum cukup juga, masih datanya itu kalau kota sekitar kalau nggak salah itu 70 ton atau berapa itu, tapi dia di sana cuma ngakses 60 ton berapa gitu untuk pengelolaannya ya, nanti bulannya ya. Itu kan ini perlu didorong lagi itu kan sebenarnya. Iya. Tumbang tindih itu masih di hulu, kita ngomongin hulu. Di hilir, di piungan, pengelolaan tata kelola di piungan itu kan maksudku hari ini kita ngomongin oke, piungan ditutup, tapi kan persoalannya masih ada pencemaran lingkungan dan lain-lain yang selesaikan itu dampaknya pasca itu kan lindi itu kan dia terus ngalir walaupun betul air itu. Nah tadi makanya ketika kamu bilang bahwa audit ke perusahaan itu bukan ke perusahaan kayak pariwisata itu penting karena kita nggak tahu sebetulnya sampah yang terbanyak itu dari mana. Itu jadi masalah. Oke. Ya, nah itu sih kalau aku tadi di tata kelolanya ya. Jadi sebenarnya permasalahan tata kelola di hulu sampai hilir itu nggak kalah bermasalah. Sedangkan di piungan itu juga per hari 700 sampai 900 ton tuh. Ya, orang 700 ton per hari itu. Per hari ya. Per hari. Itu yang terdata.
Sedangkan populasi nih ya, antara Kartamantul yang paling banyak populasi di Sleman kan. Sleman. Kemarin mungkin teman-teman kemarin juga dengar kan di peraturan dari Sleman itu kan tentang pertama mereka tidak mau memilah membuat TPS 3R. Nah, membuat TPS 3R karena itu dibuat untuk RDF, akhirnya mereka membutuhkan plastik yang memang sesuai gitu kan. Jadi sampah organiknya warga nggak diangkut coy. Nah, misalnya terus di Sleman nggak ada. Iya, kalau warga yang dia punya fasilitas, dia punya misal punya tanah gitu kan bisa. Kalau dikubur kan nggak apa-apa kan sebenarnya, kalau ya walaupun sebenarnya kalau dalam dalam yang besar gitu ya, dalam volume yang besar dia tidak nimbulin lindi gitu kan. Tapi seenggaknya bisa pakai ternak magot lah atau apa, banyak model pengelolaan organik gitu kan. Tapi kan itu perlu fasilitas gitu loh, nggak bisa kalau dilepaskan aja gitu Warga yang ngelola. entah itu berdasarkan misal di RW gitu kan, mereka bikin membuat pengelolaan komunal gitu kan. Tapi kan ini makanya dorongan seperti itu loh yang aku maksud support itu seperti itu gitu loh. Tapi untuk mensupport itu pun ketika warga membutuhkan dalam pembangunan itu kan butuh dana ya, ataupun modal bilang gitu, untuk terkait dengan pengelolaan. Itu juga kadang warga mengajukan ya update kemarin. Iya, benar-benar. Itu juga jadi problem. Iya. Ketika mereka mengajukan proposal gitu. Iya. Ini mengajukan proposal, kita ngajukannya tahun ini gitu. Dulu antri, aku nggak tahu sih misal berapa anggaran sebenarnya yang diturunkan untuk pengelolaan sampah ini, berapa persen dari sekian APBD gitu. Tapi dana itu tapi turunnya berapa biasanya kalau misalkan memang mereka masukkan proposal gitu? Aku belum dapat data deh. Oke. Kemarin terakhir denger itu katanya itu 100 juta per RW, tapi aku nggak tahu itu skemanya gimana. Itu kan masih sembang sedikit gitu, kita perlu itu lagi sih. Riset lagi. Oke. Terkait dengan itu ya. Terkait dengan. Oke. Nah, beberapa jaminan mengenai regulasi juga kayak PPLH kan, menjamin hidup sehat yang baik gitu kan. Tapi sejauh ini memang warga juga merasa ada hak yang mereka haknya warga yang itu dilanggar oleh negara, terkait dengan keberhasilan pemerintah daerah, pemerintah Yogyakarta menumpuk sampah gitu. Dan ini tentunya bukan, kita bisa melihat beberapa kasus kayak di Pekanbaru gitu ya, di Bandung, apalagi sekarang lagi booming impor sampah di Indonesia. Itu sebenarnya udah lama juga operasi seperti itu gitu kan. Operasi apa istilahnya, pokoknya impor sampah itu kan. Karena juga itu karena kualitas, ya itu tadi sih, mereka ngejar kualitas plastik dan lain-lain, itu yang lebih, makanya kita perlu sih kayaknya ada kajian teman-teman memang yang fokus di situ gitu. Secara teknis loh ya. Nah, kita kan ngomongnya secara advokasi di dampak sosial dan lingkungan gitu aja kan. Tapi memang perlu didorong memang teknologi, kira-kira kalau memang ngomongin teknologi jenis apa gitu yang itu bisa, menurutku sih ya harus inklusif gitu, melibatkan masyarakat juga bagian dari itu gitu, tata kelolanya gitu. Enggak sepihak aja gitu dari pihak pemerintah daerah, dari DLH atau dari pihak-pihak terkait, PU dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah sampah itu. Karena kan mekanismenya kan sosialisasi gitu. Sosialisasi ini kan sifatnya kan sifatnya kan instruksi kan, bukan diskusi. Itu sih masuk di tata kelola ini yang perlu banyak didorong juga pelibatan masyarakat gitu. Enggak, makanya muncul kayak model tipiring gitu kan. Karena kan kalau warga sendiri kan juga nggak mau kan buang sampah sembarangan. Mana coba, tapi ya gimana, nggak ada akses gitu kan. Iya, betul. Kurang gitu akhirnya, itu sih.
Kalau dampaknya gimana tuh? Dampak Dampak apa nih? dampak sampah. Dampak di lingkungannya gitu. Iya. Nah, kalau dampak di lingkungan itu saya pencemaran air gitu kan, intinya tadi pencemaran udara gitu kan. Bau, makanya kemarin yang deket depo yang kota itu kemarin itu kan mereka kan juga aksi ya kemarin itu untuk di LA kota ya, di LA kota untuk apa namanya ya segera diselesaikan gitu kan ya, karena udah baunya kemana-mana gitu kan. Iya. Itu kan juga Iya, sempat beberapa wilayah juga demo ya di DLH kemarin menekan demo ya. kayaknya itu baru Maret 17 Mei kemarin apa ya? Lupa itu pas baca di media juga ya. Jadi terkait dengan ini sampai ini apa yang perlu kita lakukan kira-kira jangka dekat? Kita satu tadi udah buka posko pengaduan gitu ya. Dan kita berharap warga juga bisa melaporkan terkait dengan persoalan sampah itu ya, tanpa terkecuali gitu. Bagi cuci piring atau apapun itu kan untuk bisa melaporkannya ke wali atau ke LGH gitu. Nah, harapanmu Harapanku terkait dengan sampah terkait dengan sampah ini ya, dari posko pengaduan ini salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Harapanku dari sini ya ada model pengelolaan sampah yang lebih pertama lebih banyak lebih melibatkan masyarakat gitu. Apa sih kebutuhan masyarakat itu harus di akomodir juga itu untuk pengelolaannya, untuk agar bisa melakukan pengelolaan secara mandiri. Pertama itu di hulunya, di hilirnya juga tentu saja sekarang karena masalahnya masih di piungan yuk. Mungkin nanti itu bisa merembet ke TPA yang lain kalau akhirnya muncul piungan-piungan yang lain kalau di hilir nggak diselesaikan juga. Nah, hari ini pemulihan itu penting nih. Menurutku itu sangat penting juga karena hari ini mereka nggak bisa menggunakan airnya untuk minum, untuk masak, itu nggak bisa itu. di sana ya. Ya itu nggak bisa. Sangat, karena ya risih juga melihat persoalan sampah di Yogyakarta saat ini ya. Solusi nggak ada. Ya warga juga merasa dilema dengan persoalan tuh piring dari Nah, piringnya ini ya itu tadi karena sifat kita pertama instruktif gitu tadi, tidak ada pelibatan masyarakat pertama itu. Terus kedua juga terkait di piring ini kan dia support ini penting, support dari DLH lah, dari pemerintah yang terkait itu kan banyak pemerintah terkait pengelolaan. Itu sih ya. Kita sih berharapnya begini persoalan sampah ini tentunya kita pasca pembukaan pos pengaduan terkait dengan sampah tanpa pengecualian gitu ya, siapapun bisa datang untuk melaporkan. Dan setelah daripada itu kita bisa mungkin melakukan investigasi di beberapa wilayah tempat pengaduan tadi. Di sisi lain, daripada investigasi tadi menjadi salah satu bacaan kita bersama gitu kan, bahwa sejatinya yang bermasalah itu bukan di rumah tangganya, bukan di hulunya, tapi secara regulasi yang itu memang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada gitu, atau berbanding kebalik, malah pelaksananya yang itu tidak mengerjakan sesuai dengan peraturan. Gitu. Itu kemarin kan misal masalah desentralisasi itu kan sebenarnya udah menarik kan, desentralisasi ini gitu, jadi nggak diselesaikan satu di pemerintah daerah gitu, tapi di kabupaten. Tapi kan itu kan perlu pendukung juga nih, siap nggak nih kabupaten ini, makanya muncullah akhirnya entah di piring lah, entah kemarin peraturan dari Pemkab Sleman yang yang nggak mengelola sampah organik, bahkan yang menurutku palingan itu yang mengatakan yang kemarin dirimu dengar yang di Gunung Kidul itu ya, sampah dikubur untuk reklamasi itu.
Itu sih. Mungkin terkait dengan persoalan sampah ini bisa menjangkau informasi dari penonton ya. Iya. Harapannya begitu. Mungkin ada podcast yang lanjutan ke depannya mengenai sampah ketika memang kita sudah mempunyai data secara spesifik gitu ya terkait dengan persoalan sampah. Bukan berarti kita nggak ada, tetap ada gitu. Karena itu batu pijakan buat meneliti ya kita. Nah, ya teman-teman saksi, suara aksi dan advokasi. Untuk kali ini mungkin kita bisa cukupkan ngobrol ringan ya. Bukan tipiring. Iya. Akhirnya. Tapi kita ngobrol ringan. Oke. Oh ya, ringan tapi nggak pakai TV berarti. Iya, ringan tapi nggak pakai TV. Betul juga. Ya janganlah. Masa iya nggak ada akses itu buang sampah terus pakai piring kan nggak lucu. Alih-alih ya buat menjaga kemaslahatan segala macam apalah itu ya dalihnya daripada pemerintah. Pada dasarnya ya memang ada yang bermasalah terkait dengan regulasi dan secara penerapan. Nah, dari obrolan ringan kita ini bisa kita cukupkan untuk sementara mengenai sampah. Mungkin bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye. Bye.